Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di program SBS Sore Bersama Santri. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ustadz Wasif Izzuddin. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, insyaallah birkhair. Bapak Ustadz Wasif ini merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, jadi Ustadz, gimana Pak Ustadz ini memutuskan melanjutkan studi ke luar negeri, tepatnya ke Universitas Al-Azhar Kairo ini, Ustadz? Sebenarnya ketika di awal-awal ya, ketika di SMP, kemudian terutama juga ketika sudah 2 SMA, sebenarnya saya masih belum ada kepikiran untuk melanjutkan jurusan agama, apalagi di luar negeri, apalagi di Mesir terkhusus gitu. Ya. Tetapi setelah Pak Ismail dan Pak Abdurrahman itu datang ke Al-Mujahidin, kalau tidak salah sekitar tahun 2013 dan tahun 2014. Kemudian beliau membuka bimbel untuk anak-anak yang berminat untuk melanjutkan studi di Mesir. Nah, setelah itu baru saya memutuskan untuk memilih dan melanjutkan studi di Mesir, terutama di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Luar biasa sekali ya. Itu merupakan asal mula Ustadz Wasif mengenal Universitas Al-Azhar ya gitu ya? Ya, benar. Melalui ya? Pak Ismail dan Pak Abdurrahman. Melalui Ustadz Ismail dan Pak Abdurrahman. Ya, okay. Benar. Terus kenapa Ustadz Wasif ini memilih Mesir nih? Kenapa nggak di Universitas Ummul Qura, Maroko dan lain-lain? Kenapa jatuhnya ke Mesir? Ada alasan apa gitu? Kalau dari saya itu ada 2 alasan ya. Ada 2 alasan utama kenapa saya memilih Mesir dibandingkan studi di negara di Timur Tengah yang lain gitu. Oke. Yang pertama adalah karena yang membimbing saya ya itu adalah Pak Ismail dan Pak Abdurrahman saat itu yang masih ada. Beliau adalah salah satu alumni Mesir. Otomatis karena alumni Mesir, otomatis dia membimbing saya dan mengarahkan untuk kuliah di Mesir. Ini kenapa alasan saya kuliah di sana. Itu pertama. Yang kedua adalah karena di Arab Saudi contohnya itu harus menunggu lama supaya bisa lolos tes. Oh, harus menunggu ya? Menunggu lama. Seperti teman saya, itu ada teman saya yang awalnya itu mendaftar di Arab Saudi. Kemudian setelah itu lama nunggunya, akhirnya dia milih di Mesir. Milih jurusan Mesir karena saking lamanya. Saking lamanya menunggu. Walaupun di sana itu beasiswa ada, bahkan digaji gitu ya. Digaji. Seperti itu. Tetapi karena lama ya saya memilih di Mesir seperti itu. Bahkan teman saya itu harus menunggu 4 tahun baru ada surat kelulusan untuk bisa masuk ke Universitas Arab Saudi. Itu salah satu kenapa saya memilih Mesir dibandingkan yang lainnya seperti itu. Ya. Jadi itu alasannya Ustadz Wasif memilih Universitas Al-Azhar ketimbang universitas yang lainnya. Oke, lanjut. Ustadz, bagaimana ini tanggapan orang tua saat Ustadz ingin melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Mesir Kairo ini? Kalau dari orang tua saya sendiri, ya itu emang tidak menuntut untuk kepada anaknya untuk memilih jurusan ini atau jurusan itu. Benar. Ya, baik jurusan umum maupun jurusan agama. Saudara-saudara saya aja yang 5 bersaudara itu 3-nya itu jurusan umum. Jurusan umum. Ya, saya sendiri yang jurusan agama. Artinya adalah karena ada jurusan umum dan agama, berarti tidak memaksa untuk menuntut jurusan tertentu. Ya, benar. Yang penting jurusannya itu baik dan punya peluang untuk lolos. Ya, jadi tidak boleh untuk sembarang memilih jurusan karena nanti jurusan tertentu mungkin banyak peminatnya dan seterusnya, itu juga tidak direkomendasikan oleh orang tua saya. Seperti itu. Ya. Jadi orang tua Ustadz Wasif ini istilahnya apa ya? Support aja ya. Yang asalkan baik, silakan. Fleksibel, lebih fleksibel. Ya. Sebelum Ustadz Wasif berangkat ke Mesir nih pasti ada yang namanya tes seleksi nih. Nah, ini gimana nih kesulitannya dalam menghadapinya itu gimana Pak Ustadz? Kesulitannya ya. Ya, jadi kesulitan ketika studi di Mesir sana tentunya ya
sebelumnya di awalnya ketika ingin memilih ya, ketika ingin memilih, maka ketika kita ingin memilih pilihan yang terbaik dari pilihan yang ada yang akan menentukan masa depan kita, tentunya tidak mudah untuk kita putuskan. Ya. Termasuk juga pilihan studi. Nah, itu juga penting apalagi ketika pilihan studi ke kuliah. Jadi tentunya emang harus benar-benar dipikirkan matang-matang dan punya peluang yang ada, dan nanti ketika setelah studi itu punya peluang kerja yang juga yang besar. Jadi itu juga adalah merupakan salah satu poin-poin utama kenapa ketika memilih itu memiliki ada rasa kesulitan gitu, kesulitan seperti itu. Dan ketika tes ketika tes emang susah. Ya, saya rasa susah. Apalagi saya hanya 1 tahun saja bimbel. Pak Ismail datang tahun 2014. Ya, jadi saya hanya 1 tahun saja bimbel, jadi masih minim gitu, dan juga banyak buku-bukunya masih minim. Tetapi walaupun begitu saya tetap berusaha keras untuk bisa lolos, dan intinya ikhtiar dulu dan doa. Seperti itu. Nah, yang terpenting adalah usaha dan doa. Karena usaha tanpa doa sama dengan sombong. Doa tanpa usaha sama dengan omong kosong. Jadi gitu ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saat Ustadz Wasip ini keterima dan sudah mulai studi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, ada suka dukanya nggak? Ada mempunyai pengalaman atau cerita sendiri di Mesir nanti? Di Mesir yang lalu? Suka duka tentunya dimanapun kita berada pasti ada. Pasti ada suka, pasti ada duka, itu tentu. Ya. Kalau di Mesir sendiri ya, di Universitas Al-Azhar, sukanya itu kalau di sana itu biaya hidupnya murah. Ya, murah. Artinya kalau kita mau hemat-hemat 1,5 juta cukup seperti itu. Baik dari segi biaya kos, biaya air, listrik, kemudian biaya hidup, makanan dan sehari-hari itu cukup. Kalau mau hemat-hemat. Ya. Di sana juga SPP kuliah gratis untuk jurusan agama. Artinya tidak dipungut apapun. Ya. Paling cuma bayar visa, izin tinggal ataupun nanti pembuatan kartu mahasiswa. Itu saja yang kita bayar. Sisanya itu gratis seperti itu. Enak gitu. Dan kemudian juga di sana bumbu-bumbu dan makanan itu murah-murah semua. Ya. Bahkan buah juga murah. Seperti buah anggur. Kalau di eceran di pinggir-pinggir jalan, kalau di Indonesia, saya pernah tanya ke anak-anak ketika saya ngajar, itu harganya sekitar 40.000 per kilo. Kilo. Tapi kalau misalnya di Mesir itu di eceran itu harganya kalau kita kuruskan ke rupiah itu hanya 5.000 saja. 5.000 saja. Itu buah anggur. Buah jeruk juga sama. Hanya sekilo tuh 5.000. Ya. Itu yang menjadi salah satu suka saya ketika di Mesir. Itu murah semuanya. Murah. Biaya hidup murah. Biaya hidup murah seperti itu. Tinggal di Mesir. Kalau dukanya Pak Ustadz gimana, Pak Ustadz? Nah, kalau dukanya ini biasanya itu kalau hidup di luar negeri ya, terutama daerah utara itu biasanya musim. Ya. Jadi kalau di Mesir itu ada 2 musim ya. Ada 2 musim. Yang pertama adalah musim dingin, yang kedua adalah musim panas. Musim panas. Kalau musim dingin itu dingin banget ya. Biasanya paling rendah 7 derajat. Ya. Kemudian kalau musim panas itu bisa 45 derajat. Ya. Panas sekali ya. Panas sekali. Dan bukan hanya ketika kita merasakan musim panas atau dingin ketika sehari-hari kita hidup. Tetapi ketika ujian di sana Azhar, itu biasanya ujian di semester 1 itu biasanya di puncaknya musim dingin. Dan ketika ujian semester 2 itu di puncaknya musim panas. Jadi ujian di atas ujian. Ini salah satu duka saya ketika di Mesir seperti itu. Musim biasanya lebih kepada musim dan adaptasinya. Oke, jadi itu dukanya dari Pak Ustadz Wasip ya dalam menghadapi belajar di Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian pasti ada dong dari Ustadz Wasip ini hal-hal yang dirindukan yang ada di Indonesia tapi tidak ada di Mesir. Coba bisa disebutkan kira-kira apa hal-hal yang dirindukan Ustadz Wasip ini yang tidak ada di Mesir? Hal-hal yang paling saya rindukan ya, ketika saya di Mesir, apalagi saya 5 tahun belum pernah pulang ya. Belum pernah pulang sama sekali, belum pernah pulang. Saya mau pulang nggak jadi banyak kejadian dan alasan-alasan kenapa saya nggak jadi pulang seperti itu. Walaupun rencananya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Nah, hal yang paling saya rindukan
dari Indonesia ketika di Mesir adalah tentunya kuliner masakan Indonesia. Oh, masakan Indonesia. Itu tentunya yang paling saya rindukan. Ya, itu makanan-makanan yang tidak ada di Mesir itu tentunya sangat pengen dan ingin dan rindu untuk merasakan masakan di Indonesia. Makanya ketika saya pulang, saya jadi gemuk. Itu karena saya memuaskan untuk makan makanan Indonesia. Makanya saya gemuk, langsung naik 10 kilo. 10 kilo. Ya, itu. Tapi setelah ini ya biasa aja gitu ya. Ya. Karena sudah lama di sini seperti itu. Jadi makanan Indonesia ini nggak ada di Mesir gitu istilahnya? Ya, banyak yang nggak ada gitu. Oh, banyak iya. yang nggak ada, banyak yang nggak ada. Seperti sate. Iya. Sate itu yang susah sekali. Walaupun beberapa makanan ada yang dimasak dan dijual oleh orang Indonesia, mahasiswa di sana kalau jualan buka warung di sana ada. Tapi seperti sate itu nggak ada. Nggak ada sama sekali, belum ada gitu. Oke, jadi Dan ada juga satu lagi, satu lagi yang paling saya rindukan adalah ketika suasana Idul Fitri. oh iya pasti ngumpul-ngumpul keluarga. Ngumpul-ngumpul keluarga. Kalau di sini ngumpul-ngumpul keluarga, rame silaturahmi. Ya. Kalau di sana itu saya ketika pertama Idul Fitri pertama itu saya kaget. Karena ketika Idul Fitri setelah sholat bubar dan masing-masing ke rumah sepi sekali, sama sekali sepi. Mungkin berbeda ya kalau Berbeda, di iya. Indonesia ini kayak apa ya? Kayak ada ngumpul-ngumpul, syukuran gitu. Syukuran, bahkan kalau anak kecil dikasih uang, ya itu kan dikasih Kalau di uang. Mesir gak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, beda. Kalau Idul Fitri mungkin sepi, tapi kalau Idul Adha baru rame. Oh, Idul Karena Adha banyak baru. yang motong. Gitu. Oh gitu. Kalau Idul Fitri itu sepi gitu, orang pada ke rumah. Rumah masing-masing. Bahkan mungkin orang Mesir mungkin tidur. Ya karena orang Mesir kehidupannya malam, siang baru dia. Oh. Ya baru dia istirahat. Yang harusnya Idul Fitri kita menghiasi takbir-takbiran gitu di Mesir. Di Mesir ada takbiran. Cuma setelah itu yang sepi. Oh, setelah biasa itu aja biasa aja gitu Kayak ya? seperti hari seperti biasa. Oh gitu ya ceritanya. Mm-mm. Oke, sip. Oke Ustadz, lanjut. Kira-kira siapa yang membuat Ustadz ini untuk semangat belajar di Universitas Al Azhar ini? Untuk semangat belajar menuntut ilmu lebih banyak lagi sepertinya gitu. Oke. Yang paling memotivasi saya Yang ya paling memotivasi. untuk tetap melanjutkan dan terus terus untuk belajar di sana itu tentunya yang pertama adalah orang tua saya tentunya itu pasti. Benar. Kemudian keluarga kerabat saya, keluarga dekat saya. Benar. Kemudian ketika sebelum saya berangkat sebelum tes dan sebelum lolos itu juga yang memotivasi saya adalah Pak Ismail dan Pak Abdurrahman dan juga para guru-guru yang ada di pesantren juga mendukung untuk supaya bisa lolos ke sana. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru, terutama pada Pak Ismail dan Pak Abdurrahman, apalagi Pak Abdurrahman sudah nggak ada. Ya. Saya turut berterima kasih kepada beliau atas jasanya, karena beliau saya bisa lolos ke Mesir. Masya Seperti itu. Allah. Ya. Begitulah jasa seorang guru mendidik sebuah muridnya yang hingga sukses seperti Hingga sukses Ustadz seperti Wasim. sekarang. Ya. Oke. Kira-kira Ustadz nih rencana untuk kedepannya gimana nih? Atau mau ingin melanjutkan studi lanjutnya ke S2 atau ada rencana lain nih gimana Ustadz? Ya, kalau rencana lainnya jangan disebutkan, agak sensitif. Agak sensitif. Agak Oke. sensitif. Tapi kalau misalnya rencana studi, saya insya Allah ada rencana studi S2 ya. Dan S2 di luar negeri, tapi Luar bukan negeri di juga? Mesir. Oh, bukan di Mesir. Saya pengen mencari pengalaman baru dengan suasana baru Suasana supaya bisa mendapatkan ilmu bukan hanya di kuliah tapi juga kebudayaan dan ilmu ketika di lingkungan negara tersebut. Oke. Seperti itu. Benar. Makanya saya memilih untuk kuliah di Malaysia. Malaysia S2. Dan alhamdulillah saya sudah diterima di Malaysia. Nama universitasnya adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah International Islamic University Malaya. Di situ adalah Universitas Islam di Malaysia, yang mana itu banyak sekali jurusan-jurusan, termasuk jurusan yang sama dengan seperti apa yang sudah saya belajar ya ketika di Mesir ya. Jadi sama, ada Jurusan agama juga? Jurusan agama juga, Oke. insyaallah seperti itu di Malaysia seperti itu. Mungkin Ustadz Wasip ada kesan dan pesan nih buat para penonton nih, terutama bagi yang ingin melanjutkan studi juga ke Mesir seperti Pak Wasip ini. Ya. Kira-kira apa? Kesan saya di sana itu emang di sana itu jangan khawatir untuk biaya mahal dan segala macam, karena biaya di sana tuh murah sekali ya, biaya murah sekali. Jadi tentunya itu salah satu
apa namanya, hal yang bisa menyebabkan kita pengen kuliah di sana, seperti itu kesan kita. Kemudian di sana juga banyak orang-orang Mesir yang sangat bermurah hati untuk membantu orang-orang asing, mahasiswa asing yang ada di Mesir. Bahkan setiap Ramadan itu, setiap buka puasa itu akan disediakan dengan gratis takjil atau makanan-makanan untuk berbuka puasa. Seperti itu. Itu kesan saya, makanya banyak sekali keramahan-keramahan dan bentuk-bentuk pertolongan atau bantuan orang Mesir kepada kita. Bahkan setiap minggu ketika tahun 2017 itu setiap minggunya itu ada namanya pengusaha namanya Baba Ragab ya. Kalau di sini namanya Papa, tapi kalau di sana karena nggak bisa ngomong P jadi ngomongnya B. Baba Ragab ya, Baba Ragab. Baba Ragab itu setiap minggu itu akan memberikan bantuan ayam, 1 ayam dan 1 beras 5 kilo kepada mahasiswa Indonesia. Itu makanya betul-betul luar biasa keramahan di sana, sehingga kalau ada yang ingin kuliah di sana karena di sana banyak kelebihan yang ada di Mesir tentunya. Dan kalau misalnya tips atau trik ya, mungkin penonton ada yang ingin kuliah untuk melanjutkan studi di Azhar Mesir ya. Itu tentunya ada beberapa tips dan trik menurut saya. Menurut Bapak. Yang pertama itu adalah tentunya kalau kita ingin meraih sebuah harapan atau impian yang ingin kita capai, tentunya di dalam Islam itu tentunya kita harus melakukan 2 hal. Yang pertama berikhtiar, berusaha. Yang kedua adalah doa. Doa itu. Ikhtiar tentunya kalau kita pengen kuliah di Mesir itu tentunya bisa mengikuti bimbel ya, yang di mentori oleh Pak Ismail dan kawan-kawan, kalau yang nanti ada guru yang ingin membimbing anak-anak mujahidin seperti itu. Kemudian doa ini tak kalah penting dan merupakan salah satu faktor eksternal yang bisa membimbing kita menuju kesuksesan. Saya ketika di sana, kuliah di sana di Azhar itu ketika ingin ujian itu pasti minta doa. Minta maaf dulu. Kemudian minta doa dan senantiasa berbuat kebaikan kepada orang lain. Insya Allah kalau misalnya kita berbuat kebaikan kepada orang lain, insya Allah kalau orang lain itu mendoakan kita dan doanya orang itu adalah doa yang selalu dikabulkan, maka doanya itu pasti akan insya Allah baik untuk kita dan insya Allah akan dikabulkan. Masya Allah. Itu salah satu tips triknya. Jadi jangan lupa doa juga dan berbuat baik pada orang lain. Insya Allah doanya akan baik. Seperti itu. Seperti yang disampaikan Ustadz Wasip, jangan takut untuk merantau. Insya Allah akan memberikan kecukupan bagi penuntut ilmu yang berjuang di jalannya. Kemudian seperti yang disampaikan dari Ustadz Wasip, bagaimana cara untuk tips and triksnya untuk masuk dan melanjutkan studi Mesir ya, yaitu dengan ikhtiar dan doa. Yang terpenting itu ikhtiar dan doa, sisanya kita tawakal ala Allah. Ada satu kata lagi yang ingin saya sampaikan ya, supaya kita jangan menyerah ya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa menjadi orang cerdas itu belum tentu bisa menjamin kita untuk meraih kesuksesan. Tetapi kalau menjadi orang yang biasa-biasa saja itu belum tentu dia tidak bisa untuk sukses. Artinya apa? Artinya kita jangan pernah menyerah. Walaupun kemampuan kita biasa-biasa saja, itu tentunya pasti ada peluang selama emang itu masih di bawah kemampuan kita. Itu tentunya masih ada peluang. Saya ingat ketika ada orang yang putus kuliah, tetapi dia membuka usaha yang namanya kebab gitu. Saya lupa namanya kebab apa. Itu dia bisa sukses. Walaupun dia tidak kuliah. Artinya semua orang bisa menjadi sukses asalkan punya ikhtiar dan doa dan mau usaha. Jangan pernah menyerah, itu yang penting. Satu kalimat Ustadz yang membuat Ustadz ini selalu selalu semangat dalam menuntut ilmu dan berusaha untuk menjadi seorang yang sukses, kira-kira ada nggak? Satu kalimat ya, satu kalimat seperti tadi yang sudah saya sempat katakan tadi ya. Jangan murah. Ya, bahwasannya walaupun kita tidak punya kemampuan, artinya biasa-biasa saja, bukan menjadi orang cerdas, tapi itu bukan menjadi jaminan kita tidak akan sukses. Benar. Tetapi kalau kita seandainya itu menjadi orang yang cerdas, itu jangan sampai lengah, jangan sampai malas, karena kalau seperti itu maka belum tentu bisa meraih kesuksesan. Itu yang terpenting. Artinya siapapun orangnya itu kita harus tetap berusaha dan jangan pernah menyerah sampai benar-benar kita telah melakukannya. Kalau misalnya di Azhar berarti sampai kita benar-benar melakukan tes,
kemudian apakah lolos atau tidak, itu jangan sampai menyerah di situ. Jangan di tengah-tengah bimbel merasa sulit kemudian menyerah. Tidak bisa. Kita harus berusaha Pak. Saya ketika di kuliah di sana, itu saya tuh termasuk kemampuannya biasa-biasa saja. Kalau dibandingkan yang lain yang lebih berkemampuan. Tapi kalau dilihat dari nilai, karena saya tidak menyerah, maka nilai saya itu bahkan lebih tinggi daripada orang yang cerdas itu. Artinya bukan menjadi faktor utama kecerdasan itu bisa meraih kesuksesan yang lebih tinggi daripada kita. Benar. Seperti itu. Ya. Itu saja kalimat yang memotivasi supaya jangan pernah menyerah. Karena saya di sana termasuk orang yang biasa-biasa saja ternyata seperti itu. Ya, biasa-biasa saja. Yang terpenting jangan menyerah ya. Ya, jangan menyerah. Jangan menyerah, selalu berusaha. Ya, berusaha. Walaupun kita kemampuannya biasa saja. Oke. Ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak loh Ustadz sudah membagikan pengalaman dan cerita-ceritanya. Ya, sama-sama. Saya juga pengen bagi ini supaya ini salah satu bentuk kebaikan saya, supaya nanti mudah-mudahan kita semua saling mendoakan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita saling membantu dan saling memotivasi. Oke. Ya. Mungkin cukup sekian acara kita pada hari ini di episode SBS Sore Bersama Santi. Nantikan lagi episode selanjutnya dengan narasumber yang menarik. Mungkin cukup sekian. Saya Ahmad Nur Fauzan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.